Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama Katolik kita, dan hari ini kita akan memulai dengan tema bersikap kritis terhadap media massa. Pada masa sekarang ini, kita sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti sampai hampir tanpa saringan. Informasi-informasi ini dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus bersikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi, kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah, kata medium berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini, untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh tersebut dapat ditimbulkan dari teknologi media itu sendiri, dari pemilik atau sponsor media, dan pengaruh yang secara tidak langsung berdampak kepada setiap orang yang memanfaatkan media tersebut. Kita akan melihat terlebih dahulu pengaruh positif yang disebabkan oleh media itu sendiri. Media dapat mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi menjadi lebih terbuka kepada orang lain, bangsa lain, dan budaya lain, karena kita dapat memahami budaya, kebiasaan dari bangsa lain lewat media. Pengaruh positif yang kedua adalah teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Kita dapat terlibat ketika suatu negara, suatu tempat mengalami bencana, entah itu bencana banjir, gempa bumi, atau bencana yang lainnya. Atau seperti saat sekarang ini, ketika banyak belahan dunia mengalami pandemi COVID-19, kita juga bisa mengalami pandemi ini di negara lain lewat media. Dan yang ketiga, pengaruh positif dari media. Teknologi media semakin lama menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik karena kecanggihan dari media itu sendiri. Pemberitaan lewat satelit dan jaringan internet yang makin hari semakin dekat dengan kita semua. Pengaruh positif yang disebabkan oleh pemilik atau sponsor dari media itu sendiri. Yang pertama, para pemilik media ataupun sponsor dari media, entah itu lembaga negara, entah itu masyarakat, entah itu gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan keprihatinan atau perhatian umum tentang suatu masalah yang sedang dialami oleh bangsa tertentu, tempat tertentu. Misalnya saja, bagaimana banyaknya korban jiwa akibat dari pandemi COVID-19 ini di suatu tempat, sehingga rasa kita pun tergerak untuk membantu, untuk bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, para pemilik atau sponsor media dapat memberikan informasi atau membentuk opini umum yang baik untuk mendidik. Misalnya,
ajakan untuk bersama-sama melawan virus corona dengan melakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Para pemilik media atau sponsor pun dapat menggunakan medianya sebagai hiburan, sehingga di tengah pandemi, di tengah orang-orang yang tidak boleh keluar rumah, mereka pun masih bisa merasakan kehidupan lewat media yang meliput situasi sekitar supaya tinggal di rumah tidak membosankan. Lalu pengaruh positif yang secara tak langsung atau yang tidak disadari, pengaruh positifnya adalah membentuk sebuah budaya yang baru, ya, membentuk sebuah budaya kehidupan yang lebih modern, yang lebih memudahkan manusia untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan jendela dunia terbuka lebar bagi kita semua. Sekarang kita akan melihat pengaruh negatif dari media itu sendiri. Kita dituntut untuk bersikap kritis terhadap pengaruh negatif dari media. Pengaruh-pengaruh negatif dari media tersebut antara lain, yang pertama, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Karena siapa yang memiliki media, dialah yang kuat dan berkuasa. Dengan media, kota menguasai desa, yang kuat dan kaya menguasai yang lemah dan miskin. Pengaruh negatif yang kedua yang disebabkan oleh teknologi media itu sendiri adalah media dapat menciptakan budaya baru yang gemerlap, sehingga kehidupan yang dianggap baik adalah kehidupan yang gemerlap. Dan pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik media atau sponsor media adalah yang pertama, media adalah bisnis bagi para pemilik dan sponsor. Supaya bisnis ini dapat laku, maka digalakanlah semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Itu kelihatan sekali ketika kita melihat tayangan di media dimanapun juga, para pemilik media, pemilik sponsor itu membutuhkan iklan. Ya, tanpa kita sadari iklan mendorong kita untuk membangun budaya konsumerisme. Yang kedua, lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi sebanyak-banyaknya. Kelihatan sekali ketika kita melihat tayangan sinetron-sinetron di mana ada keluarga yang hidup serba berkecukupan di sebuah rumah mewah. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi dari apa yang dia miliki, seperti rumah, mobil, uang. Dan yang ketiga, lewat media bisa diciptakan stereotip tentang kecantikan atau rekayasa tentang kecantikan. Misalnya saja mode rambut, model pakaian yang begitu cepat bisa ditiru. Pengaruh negatif yang tidak langsung dari media adalah yang pertama, tanpa disadari jadwal hidup menjadi tidak teratur karena banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media. Kita lebih menjadi terbuai untuk menikmati acara-acara tersebut, atau kita terbuai untuk menikmati memanfaatkan media tersebut. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga mulai berkurang. Yang kedua, pengaruh negatifnya adalah terkadang menjadi sebuah kecanduan, keterlibatan terhadap tayangan tertentu. Dan pengaruh tidak langsung yang ketiga adalah karena telah diciptakan sebuah persepsi bahwa kehidupan itu adalah bergelimang materi, seperti halnya terjadi di kota besar,
Akhirnya orang-orang desa berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang ditawarkan lewat media-media tersebut. Itulah beberapa aspek yang menyangkut pengaruh positif dan negatif media. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan untuk masyarakat. Hendaknya kita belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana sikap Yesus menghadapi media yang sedang berkembang. Semasa Yesus hidup, belum banyak jenis media. Jenis media yang ada mungkin hanya buku atau kitab. Salah satu kitab yang sangat penting dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang mengatur peri hidup beragama bagi orang-orang Yahudi. Kitab itu sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat Yahudi. Kitab Taurat antara lain mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan menyangkut hari Sabat. Namun, seiring berjalannya waktu, isi kitab Taurat tersebut sudah banyak ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan pada waktu itu. Pada awalnya, hukum Taurat khususnya tentang hari Sabat dibuat demi keselamatan umat, tetapi kemudian ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan sehingga menjadi beban bagi umat. Banyak aturan yang dibuat-buat. Misalnya, kancing jubah yang terlepas pada hari Sabat tidak boleh dikancing kembali selama hari Sabat belum berlalu. Ketika ada orang sakit tersebut dibiarkan hingga hari Sabat berlalu. Yesus menyikapi dengan kritis hukum Taurat mengenai hari Sabat yang rupanya sudah dimanipulasi itu. Peraturan seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Hari Sabat adalah demi keselamatan umat, bukan sebaliknya, umat untuk hari Sabat. Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia adalah yang menjadi pilihan Yesus dalam hidup dan karyanya. Untuk mengikuti jejak Yesus, kita perlu membangun sikap kritis. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membangun sikap kritis antara lain yang pertama, kita lebih banyak membaca buku tentang media dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang media. Yang kedua, kita harus melatih diri untuk memilah-milah tayangan yang mesti kita saksikan, yang mesti kita nikmati. Ya, ketika tayangan itu sudah tidak mendukung perkembangan pribadi kita, kita harus berani untuk menolak tayangan tersebut. Dan yang ketiga, bertanya dan belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Semoga lewat pembelajaran ini kita semakin dapat bersikap kritis terhadap media yang begitu banyak di sekitar kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, meneladani Yesus, dan hidup menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.